Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arifin Arifin dengan NIM 22010201118. Jadi sekarang saya akan membuat tugas video, yaitu tugas presentasi capaian sesuai rubrik. Oke, jadi saya akan jelasin yang pertama itu ya, ada mampu menjelaskan dengan lancar perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP serta pola menjalankan kode programnya. Nah, kalau kita bahas dulu projectnya nih ya. Oke. Jadi sambil kita run dulu di sini, kita ke directory untuk backend-nya dulu kan. Backend. Oke. Kita backend-nya dulu. Nah, di sini untuk backend-nya itu pakai Node.mon ya. Oke, kita bisa udah ready. Nah, sambil sekarang kita jalanin si front end. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini jalan, kita buka. Oke. Jadi saya jelasin dulu deh apa yang kami buat ya, kelompok saya buat. Nah, jadi ini adalah sebuah aplikasi untuk mengelola pengunjung ruang baca. Nah, di mana di dalamnya itu ada 3 tabel lah kurang lebih. Ada tabel untuk admin, jadi dia bakal ngakses website-nya, dia bakal bisa ngakses data-data di website ini. Lalu ada tabel name, tabel ini tabel kunjungan. Jadi tabel kunjungan itu tabel yang record tiap ada pengunjung yang masuk ke ruang baca. Sama ada satu lagi tabel pengunjung, yaitu tabel untuk list ini ya, daftar pengunjungnya. Jadi daftar pengunjung yang udah terdaftar. Nah, jadi kalau misal dia berkunjung ke ruang baca tapi belum register, dia nggak akan bisa masuk. Jadi dia harus register dulu. Nah, lalu untuk teknologi yang dipakai, pertama kali pakai bahasa pemrograman JavaScript ya di sini. Front end, back end kan pakai JavaScript. Lalu untuk frameworknya kalian pakai Node.js. Nah, Node.js ini berperan sebagai yang run JavaScript ya, sebagai engine lah perannya kalau di sini. Berarti dia nge-run semua yang ada di sini itu dia. Lalu ada si Express.js. Express.js itu menyerang backend. Jadi dia ngelola backend, dia ngurus backend. REST API itu dia ngelola. Lalu ada Sequelize. Nah, Sequelize ini bisa dibilang itu dari framework JavaScript juga, tapi untuk mempermudah kita mengelola database. Nah, lalu saya juga pakai Laragon untuk server, local server di sini saya pakai Laragon dan database MySQL. Lalu apa lagi? Kalau untuk perangkat keras sih laptop RAM 4 pun saya rasa masih bisa ngangkat, kayak mungkin pas nge-run front end-nya mungkin agak lama aja ya, tapi masih aman, masih bisa dipakai. Lalu untuk project ini kami juga pakai konsep OOP ya. Jadi ada nih di backend ada controller, model, dan view. Jadi kita pakai konsep MVC. MVC itu berarti model, view, dan controller. Nah, dimana ada roots ya, roots ini untuk mengelola jalannya kita kemana dari halaman home mau kemana. Nah, kayak misalnya ada admin roots, ini roots yang bekerja untuk tabel admin kurang lebih. Ada register, ada roots login, session, succession, dan sebagainya. Nah, lalu dari roots ini nanti bakal ke controller nih, admin controller nih. Nah, isi controller ini kurang lebih adalah logika ya, kayak algoritma yang bakal dipakai lah di
oleh sang admin itu, kayak misal kita nge-create akun admin atau login atau logout itu semua di sini. Lalu model, admin model ya, contohnya model itu kurang lebih untuk bukan ngelola ya, dia kayak bikin database, dia ngestrukturin database ya. Kayak misal di sini ada ID, tipe datanya apa, auto increment atau enggak, apakah bukan rookie, kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk filter itu ada di front end, di source ini ya. Nah ini ada banyak ya, ada halaman home nih, kalau bisa dilihat ini halaman yang ditampilkan sekarang ini. Nah ini view-nya kurang lebih. Nah oke, lalu selanjutnya untuk nomor 2 itu aku menjelaskan dengan lancar sintak PHP ya. Percabangan perulangan array fungsi dan mekanisme request. Oke. Biasanya di admin controller banyak ya. Oke. Nah ini ada ini. Nah kita bahas percabangan ya. Jadi ini adalah sebuah fungsi ya, fungsi untuk nge-create akun, nge-create akun admin. Nah jadi di sini ada dua parameter, yaitu request dan respon. Nah, nanti bakal kita bahas juga. Request itu kurang lebih apa yang diberi oleh si klien. Jadi dari app ini apa yang dikirim sama user. Misal kita login tuh kita ngirim si username dan password ini. Berarti requestnya itu berupa username dan password. Lalu responnya apa? Responnya itu kita bisa dikasih masuk atau mungkin nggak dikasih masuk karena loginnya gagal, entah username atau passwordnya salah. Nah, if itu kurang lebih sama kayak di PHP juga sama. Jadi kita pakai if, lalu ada ini kondisinya. Nah, jadi di sini tuh dia ngecek ya apakah username dan passwordnya itu ada. Nah, kalaulah misal username dan passwordnya itu tidak ada, dia bakal ngirim sebuah error message ya, yaitu username and password are required. Itu artinya username dan password itu harus dimasukin, di mana untuk error message itu dimasukin ke kode 400. Nah kurang lebih percabangan kayak gitu. Lalu tadi ada perulangan. Nah kalau perulangan sebenarnya di sini udah diringkas dalam satu fungsi, namanya fungsi find all. Nah fungsi find all ini fungsi dari SQLize ya. SQLize ini mengelola database tadi yang mempermudah kita ya, ini salah satu fungsinya. Nah jadi itu kita nggak perlu ngebikin kayak perulangan untuk ngecek data di tabel admin itu satu, nggak perlu. Jadi kita cuma perlu manggil nih si find all ini. Nanti fungsi find all ini yang bakal ngecek semua data yang ada di tabel admin itu buat kita login. Nah tapi kayaknya aku bakal ngasih sedikit contoh lah ya, karena di sini nggak ada contoh perulangan sekaligus contoh array lah ya. Nah, kita buat dulu di backendnya, kita tambah test.js. Nah test.js habis itu kita bikin array dulu lah ya, berarti cons kita bikin apa nih, array tentang abjad. Oke, tentang abjad, habis itu buka kurung siku kayak biasa. Habis itu ketik kita a ini c c d e dan seterusnya, kita pe aja. Lalu untuk perulangan, nah perulangan sama aja sebenarnya kayak bahasa-bahasa lain, kita pakai for. Oke. Habis itu kita declare i-nya dulu, let i. Nah ini udah dibantu nih. Jadi let i, nah kita declare dulu i-nya itu sebagai 0. Jadi dia dimulai dari index 0, dimana i-nya itu kurang dari abjad length. Nah abjad length-nya ini ada 5, berarti dia kurang dari 5 nih, sampai 4. Berarti dari 0 sampai 4 itu ulangan yang baru, i-nya diiterasi. Jadi i tiap selesai perulangan i-nya bertambah 1 bertambah 1 sampai dia 4. Jadi kalau udah 5 dia berhenti. Kita save dulu. Nah untuk nge-run-nya kita buka terminal.
Kita masuk ke ini folder backend CD. Nah, dengan folder backendnya ada spasi. Kalau ada spasi itu kita bisa kasih ketik. Nah, itu kita ketik aja backend. Kalau mau cepat kita tinggal kasih tab aja, biasanya otomatis untuk nyari gitu. Baru enter, masuk. Nah, untuk ngerani kan cannot ya kita untuk engine kita ketik note test.js nanti ini perulangannya. Nah, perulangannya diambil dari si array cons object itu ya. Oke, jadi itu untuk si array dan perulangan. Lihat aja. Oke, selanjutnya itu poin mekanisme request dan respon. Jadi request dan respon ini konsepnya itu kayak yang saya bilang, jadi dia request itu apa yang dikirim dari sisi klien, dari sisi usernya ini, lalu respon itu apa yang dikirim dari server. Nah, kayak misalnya ada apa nih, buat ngecek ya, kita ngecek data admin ada apa enggak nih, tadi ya fungsi create tadi. Nah, kita bisa tes ini, kita coba tes. Kalau nge-create akun admin itu nggak bisa lihat websitenya, karena itu nggak bisa. Kalau untuk nge-create akun admin itu kita harus lewat si Postman. Jadi kita tes lewat Postman, ya udah bikin juga tadi buat ngetes. Nah, untuk di sini di console ini kan di declare tuh. Untuk rect body-nya itu butuh username dan password ini. Nah, dengan rect body-nya, body itu yang dikirim nanti. Ini body-nya. Ke sini aja di admin. Nah, apa yang terjadi kalau salah satu dari ini nggak ada? Nah, jadi dia bakal ngecek nih username dan passwordnya. Kalau salah satunya nggak ada, dia bakal kirim pesan ini. Username and password are required. Nah, jadi kita coba bikin akun, post ya, nanti. Tapi kita coba masukin si username ini. Nah, outputnya yang bakal dikasih, nah, error. Oke, post. Oh, ini pengunjungnya. Ganti dulu ke API admin register. Nah, ini coba send gitu ya. Error message ya, username and password are required. Nah, dan garing nih percabangan event tadi itu, karena si kondisi di dalam event ini true, passwordnya dalam kasus ini passwordnya itu nggak ada, jadi dia gantiin si message errornya itu username and password are required. Nah, coba kita buat yang ada passwordnya. Sekolah password dan admin kita pakai ini sendiri, passwordnya luas persen. Errornya error enggak ini lagi. Nah, add admin sukses. Nah, jadi dia bakal ngirim pesan metode. Nah, ini data yang dimasukin tuh kita admin ke 10 ya, di sini ada di 10 Dimas. Nah, passwordnya itu otomatis dienkripsi karena ada fungsi enkripsi di create admin ini. Lalu ada update add create add itu otomatis juga. Ya, lalu ada bukan error lagi namanya. Ada pesannya kayak admin sukses, berarti berhasil. Nah, kurang lebih. Nah, jadi si request ini itu body yang dikirim, apa yang dikirim. Oke, ini itu request. Nah, sama halnya dengan kalau kita ngetes untuk bukan login, untuk ini hasil ini name sama keperluan ini. Nah, name dan keperluan yang dikirim ini itu akan dalam bentuk JSON lalu dikirim ke database. Nah, dan data link dan keperluan inilah yang disebut dengan request. Nah, lalu responnya itu ya apa yang kita dapatkan sebaliknya dari server. Kalau ini bisa error message atau message yang berhasil kayak gitu nanti. Oke, selanjutnya itu kita bahas untuk poin keempat itu manfaat perjalanan fungsi agar program mulai data. Kita dapat melakukan proses upload dan download.
Oke, proses upload dan download. Oke, kita login dulu. Ini. Kalau kita pakai yang tadi deh, buat tes ya. Kalau datanya tadi udah masuk di mas password ini. Jadi ya. Nah, kalau untuk upload itu nggak ada sih. Ada yang download aja nih kayak download data anggota, download data konsumen itu di mana tuh ya? Sebentar. Di dashboard ya. Bukan dashboard ini. Mungkin ya mungkin habis transfer itu form sih. Atas atas package di dashboard. Bukan di dashboard ya. Data kunjungan dashboard, data anggota, data kunjungan. Oh ini dibuka. Oh ini data anggota, data kunjungan. Oh ini dia di dashboard layout ya, bukan di dashboard yang di luar. Oke. Nah untuk proses download ya, download. Jadi downloadnya itu berupa file Excel. Jadi kita perlu nge-import XLS ya, XLSX ini library buat kita ngubah data JSON itu jadi data data apa Excel. Nah, jadi apa yang dilakukan yang pertama itu kita ngambil data, kita nge-fetch si data ini, kita ngambil data dari database. Nah, kita nge-fetch ya. Oh, bukan di sini, di bawah ya. Nah ini, ya, download ini. Nah, jadi kita ngambil data dulu, kita nge-fetch datanya dari import itu buat mengambil data. Nah, data yang dikirim dari website ya, itu berupa data JSON, nah, bukan data Excel. Nah, jadi kita perlu convert si data JSON itu ke dalam data Excel. Nah, di sini kita tuh ada filter data ya. Nah, kalau filter data ini cuma mengubah format tanggal. Habis itu kalau udah nanti ini JSON to sheet. Sheet itu sheet dari Excel ini. Jadi dia merubah JSON ke dalam file Excel ini. Berarti dimuat file ini bla. Kalau gagal, kalau gagal Pak Nero dia akan ngirim pesan ini. Jadi dia kurang lebih kayak gini hasil dari downloadnya itu. Jadi dia awalnya tidak ada JSON yang di convert ke dalam data Excel baru bisa kita download. Karena kok data JSON itu agak sulit dibukanya, karena itu data yang digunakan untuk ngirim data antar web ya, bukan antar web, antar server mungkin. Oke, lanjut. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh program PDKP yang menerapkan OOP. Oke, kayak yang udah saya bahas sebelumnya. Kita menerapin konsep OOP juga di sini, di mana objeknya itu ada 3. Yang pertama itu ada admin, ya, ada admin. Lalu objek kedua itu kunjungan, dan objek ketiga itu pengunjung. Nah, admin itu dia ngelola data di pengunjung dan baca ya, ngelola data kunjungan dan baca. Lalu kunjungan itu data tiap ada kunjungan nih ke ruang baca nih, entah itu mahasiswa, entah itu dosen, siapa. Lalu pengunjung itu data si pengunjung yang udah terdaftar, karena kalau nggak terdaftar dia nggak bisa berkunjung ke ruang baca, dia harus daftar dulu. Nah, konsep MVC ini mirip kayak di PHP, sama konsepnya kayak di PHP. Jadi
Berarti oh ya, MVC ini konsep OOP yang diambil dari Laravel ya, kok pernah pakai Laravel di PHP kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi awalnya itu kita dari roots ya, dari roots ada admin roots juga gitu kan. Nah, admin roots, jadi di sini kan ada rute-rute ya, rute kita mau ngapain. Kalau ini kan admin roots berarti itu khusus untuk si admin itu aja. Kayak tadi kita ngelakuin register kan, kita pakai register admin register. Nah, dari roots ini nanti kita diarahin ke controller. Nah, jadi dari controller ini, controller itu isinya adalah eh, logika ya, logika fungsi-fungsi yang akan dipakai. Nah, baru admin model, admin modelnya ngurus ke database lah, dia yang memakai sekolah ini kan, sekolah itu ya, dia yang ngurus struktur database dan segala macam. Lalu view, kalau view itu di front end, di search ya, di SRC di search. Nah, ini banyak nih, ada add, ada nah itu view tapi nggak dalam HTML keyword ya, tetap dalam JavaScript. Nah, view inilah yang ditampilkan ke pengguna. Ini view-nya. Jadi konsepnya itu udah OOP. Nah, selanjutnya itu tahapan nomor 5 ya. Mampu menjelaskan dengan lancar konsep koneksi database pada pembongkaran web dan memberikan contoh yang berhasil. Oke, berarti kita masuk ke backend. Oh ya, DB config. Nah, untuk database ya, di sini kami server pakai Laragon. Kita masuk ke database. Nah, kita pakai MySQL ini udah kita tadi. Nah, ini di sini kami ada tiga tabel ya, yang saya jelasin tadi. Nah, jadi DB config kita pakai yang namanya SQLize buat mempermudah ya, buat mempermudah koneksi database. SQLize. Lalu ada requirementnya itu file.env. Nah, cuman file.env ini nggak akan saya buka karena agak bahaya karena ada password di situ, ada password database ya. Nah, jadi apa aja kurang lebih isi .env itu ada kayak ini, ada database, nama database-nya, nama usernya, db path-nya, ada hostnya, ada dialeknya. Misalnya kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini kita declare ya, SQLize, fungsi SQLize, baru kita bikin proses yang dimana kita ngambil dari file env ini, .env ini untuk ngambil jadi nama database-nya. Nama database-nya di sini itu adalah ruang baca, ruang underscore baca. Nah, lalu db user-nya itu root dan db path-nya itu ada db path bahasa isi. Lalu untuk host itu berarti MySQL mungkin, saya lupa apa dialek yang MySQL, nah enggak lupa. Baru nanti kalau udah di tes ya, kalau udah kesambung kita ekspor dia sebagai SQLize, di mana nanti SQLize ini bakal diimport ke halaman lain, mungkin di model sih, di model, dan kita tinggal manggil si SQLize ini buat nyambungin dia, buat nyambungin si database-nya kalau kita mau mengolah database. Nah, lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya mampu menjelaskan dengan lancar konfigurasi bagian-bagian utama serta memberikan contoh framework yang berhasil menampilkan halaman web. Oke, ya ini udah kita tampilin dan kita ulang deh tampilannya. Jadi kita Ctrl C dulu, Ctrl C. Oke, jadi sambil sama kayak tadi kita perlu ngeran si backend-nya. Nah, untuk backend-nya ini kita pakai Nodemon juga, Nodemon package. Nah, kenapa tadi saya bikin npm run API? Nah, harusnya yang di run itu bukan API, cuman kita persingkat biar lebih cepat.
yang di run itu harus ini node-mon server.js. Jadi kita ngejalanin si server.js ini pakai nodemon itu. Nah, cuman kita persingkat lah biar gampang kita pakai API. Jadi kita cuma perlu ngeran di sini npm run API. Kita run. Jadi ini kita ngejalanin si server, si backendnya lah. Kita jalanin untuk database account-nya. Lalu kita jalanin juga frontend-nya pakai npm start. Jadi ini kita ngejalanin si engine-nya tadi ya. Jalan dulu, oke. Oke, udah ini. Kita masuk. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu cara nge-open-nya. Nah, opennya kalau OP itu sama lah kurang lebih kayak dari tadi ya, kayak dari ke roots, nanti ke controller, ke model, ke view. Nah, untuk view itu kita kan pakai biasanya kalau di PHP ya, dari controller. Jadi kita kalau ngakses di index ya, di fungsi index ini harusnya itu dia respon baliknya ngirim view, ngirim halaman view-nya kan. Kalau di kami itu pakainya JavaScript dan kita cuma perlu ngeran si JavaScript ini. Makanya kita ngeran front end. Ya, baru di sini ada rootnya sendiri. Jadi root awal ini root yang cuma kosongan ini untuk nampilin si halaman home ini. Jadi dia bakal nunjukin halaman home. Nah, dimana halaman home itu dia bakal ngasih show, dia bakal nampilin form pengunjung ini. Nah, makanya halaman home itu pasti ada form pengunjung. Jadi form pengunjung ini sama file home itu kepisah. Dia nggak nyambung, biar kalau misal kita mau ngedit si home-nya, formnya itu nggak berubah. Atau mungkin kita mau ngedit si form pengunjungnya ini, halaman home-nya itu nggak berubah. Jadi kita pisahin biar lebih rapi, biar lebih enak juga kalau misal ke depannya mau diupdate. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu untuk gimana cara kita ngejalanin frameworknya sampai berhasil nampilin halaman web. Nah, selanjutnya itu adalah menjelaskan konsep pengiriman data dengan JSON dengan contoh kayak program yang berhasil dijalankan. Nah, jadi kayak yang tadi udah dicontohin juga di pas kita buat akun admin ya. Jadi ya di post ini. Jadi kalau misal teman-teman lihat JSON ya, JSON tuh file JavaScript, file data JavaScript. Jadi itu sebuah struktur data dari JavaScript. Nah, contohnya kayak mana? Contohnya kayak sekarang teman-teman lihat di Postman. Nah, ini itu JSON. Jadi ini kurang lebih struktur dari file JSON itu kurang lebih nanti kayak gini. Kalau teman-teman pernah download file JSON dan itu buka di Notepad, nah nanti munculnya kayak gini kurang lebih. Nah, kenapa JSON? JSON ini sering dipakai, bahkan udah umum lah, udah umum banget lah. Mau di website, mau di mobile, pengiriman data tuh pasti pakai ekstensinya JSON ya. Kenapa? Karena JSON tuh ringan dan apa ya? Dan paling gampang dibaca sama komputer. Nah, beda nih kalau misal kita pakai file Excel ngirimnya, itu kan ribet bacanya karena ada tanda-tandanya. Kalau pakai Word apalagi lebih susah. Paling yang masih oke ya mendekati itu CSV, itu pun masih apa ya bilangnya, atributnya itu kan di atas kalau CSV. Kalau si JSON itu tiap data itu ada atributnya, jadi kayak ID 10, nanti dia nulis ulang lagi di bawah ID 11, baru ID 12. Nah, kayak JSON tuh lebih gampang dibaca sama komputer. Nah, makanya kita sering pakai file JSON untuk kelola data, untuk mengirim data, mau dari database, mau pas kita downloadnya nanti kayak gimana, itu harus pakai JSON. Oke, selanjutnya mampu menjelaskan dengan konsep web service serta membangun rupa program backend yang menyediakan data dengan konsep
web service. Nah, konsep web service itu kurang lebih sebuah website yang ada layanannya, yang ada servisnya. Kalau di kasus kelompok saya itu ya layanannya ya buat kita ini bukan transaksi, kunjungan ya, mencatat pengunjung ruang baca. Nah, karena di ruang baca itu pengunjung masih nyatat manual ya, belum ada digitalisasinya, bahkan belum enak lah, kayak masih harus ngantri kalau mau masuk, apa itu rame. Nah, kalau ada website ya, dan kan ada scan QR nih, jadi kita cuma perlu scan QR, habis itu kita tinggal masuk, isinya di HP, jadi nggak perlu ngantri panjang-panjang gitu. Dan ada digitalisasinya kan, tadi kita masuk ke admin, ini kita masuk ke admin tadi kan ada digitalisasi, dan ini bisa di download ya, ada data kunjungannya kelihatan, ada data anggotanya juga kelihatan. Nah, untuk konsep backend-nya udah dijelasin sebenarnya tadi. Konsepnya kita kayak OOP, di mana nanti dari si root ini, dari root ya, kita kayak contohnya admin root, dari si root ini bakal meminta sebuah request dan respon. Jadi ada parameter request dan respon. Dan ya udah saya jelasin ya lagi. Berarti nanti dari si root ini dia bakal masuk ke controller, dia bakal ngirimin ke si controller nih, fungsi index di admin controller. Jadi dia ngelempar parameter request dan respon ke si controller ini, nanti controller itu mengelola entah itu untuk ngebuat si akun barunya, entah itu mau logout, entah itu buat session, entah apa, itu ada di sini semua. Lalu dari si controller ini dia bakal butuh model inilah yang nanti buat dia ngelola data lah, database, entah itu mau ngambil data database, entah itu mau nambah, entah itu mau ngedit, entah itu mau menghapus, nanti itu dari model. Nah, habis itu untuk tampilannya yang dipakai user yaitu dari view-nya itu, dari source ini, dari itu view apa tadi ya, kita pakai view form. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih untuk konsep backend-nya. Nah, lalu selanjutnya tadi itu backend-nya, konsep CRUD ya, mampu menjelaskan dengan lancar konsep kerja CRUD dan mampu membangun web service melalui pembacaan, perubahan, dan penghapusan data. Nah, untuk nge-create tadi juga udah dicontohin. So, untuk di admin ini nggak ada, dia cuma ada create. Kita ke kunjungan. Nah, ini sama, dia ada indeksnya juga buat ngecek si data, buat ngambil data dari database-nya. Habis itu ada nge-create ya, jadi dia menambahin data di bagian sini. Habis itu ada drop juga, drop. Nah, cuman untuk di website kami itu editnya belum ada, jadi cuma bisa buat nge-read ya. Ini untuk nge-read nih, dia nge-read dari database, jadi dia ngambil data, dia membaca data nama lengkap, jenis kelamin, dan email rumah untuk data kunjungannya. Dia membaca data itu, habis itu kita bisa nambahin, jadi dia nge-create. Nah, untuk apa yang di-create itu name sama keperluan. Jadi isi body-nya itu name sama keperluan, ini udah saya jelasin juga. So, kita tesnya sekarang dari aplikasi, dari website ya. Nah, ini name sama keperluan. Jadi kalau misal kita isi name-nya di sini, keperluannya baca nih. Lalu kita kirim. Nah, data berhasil dikirim. Nanti dikirim berupa JSON. Nah, dia dikirim nih sebagai body ya, sebagai request. Nah, jadi request dari kita karena kita mau masuk ke ruang baca. Nah, responnya apa? Responnya di kalau misal kita udah ngedaftar nih, ya kita bakal dimasuk nih nanti. Nih, yang respon yang bakal dibalikin ini. Data kunjungan berhasil ditambahkan, kode statusnya itu 201. Nah, tapi gimana kalau misal datanya itu nggak ada? Nah, data yang bakal ditampilkan itu data ini. Nah, yang bakal ditampilkan itu message-nya link tidak ditemukan.
jadi kita perlu register dulu. Nah, sama juga di register kayak gitu. Jadi kita nge-register dulu nih, ada nickname, kita masukin semua aja. Namanya sembarangan aja, jenis kelamin laki-laki. Nah ini email harus pakai student umrah. Nah ini niatnya tadinya awalnya ada perlu kayak verifikasi lewat emailnya, jadi nanti ngirimin pesan ke email ini. Nah kan belum selesai, nggak sempat sampai sana mbaknya. Jadi kita cuma bikin kayak kalau misal format emailnya itu nggak ada, belakangnya itu nggak ada student umrah, dia nggak perlu silakan. Nah harusnya nanti ada fitur baru lah fiturnya untuk verifikasi email umrah ini. Jadi buat betul-betul dicek lah kalau yang bisa masuk ke bahasa itu cuma anak umrah. Jadi kita daftar nih berhasil, baru kita bisa daftar nih pakai yang tadi tuh. Baru kita bisa berkunjung ke ruang baca. Nah, oke, lalu ada drop ya tadi. Nah ini drop. Jadi dia sama kayak kita pakai query lah. Dia nyari datanya berdasarkan primary key, ya. Primary key di sini pakai ID. Jadi dia nyari ID kita buat dihapus. Nah, untuk ngapusnya itu cuma bisa dilakukan sama si admin. Oh ya, udah bisa. Oke, jadi kita login ke admin. Nah, untuk ini, oh ya, untuk data anggota sebenarnya udah ada tombol edit, cuman belum ada fungsinya. Fungsinya itu belum ada ya, belum bisa jalan. Fungsinya belum ada. Jadi cuma bisa pakai hapus nih. Jadi kalau kita ngapus dia bakal ngedetect nih ID-nya. Nah, kalau di sini ID-nya itu 3, kayak bukan 3 deh ID-nya kalau di sini. Ya, ID-nya beda ya. Jadi nomor yang ditampil di sini itu bukan ID-nya, ID-nya itu disembunyiin. ID-nya cuma bisa dilihat di database. Nah, ini bisa kita hapus, dia bakal nyari, dia bakal nyari pesan konfirmasi ya, kita hapus. Nah, jadi nomornya ini bukan nomor indeks, tapi nomor indeks itu otomatis ada di database, jadi kita hapus di sini. Nah, oke, untuk konsep kurang lebih kayak gitu ya. Ngerit data udah, nambah data udah, hapus data udah, untuk editnya gimana ya. Oke, nomor 10. Oke. Mampu menjelaskan dengan lancar konsep token dan dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk kode program yang berhasil mulai networking sudah. Nah, kalau konsep token, saya nggak yakin ini konsep token, tapi untuk session itu ada, jadi ada fungsi session namanya. Dia buat mengelola waktu ya. Jadi kalau misal kita udah adminnya nih udah login, udah terlalu lama dia login tapi dia nggak ngapa-ngapain, nanti dia bakal clock out sendiri. Jadi kita udah nggak bisa, pas kita misal kita nih masih login, harus kita silang. Habis itu pas kita masuk lagi, kalau misal udah lewat waktunya, udah lewat batas waktunya, dia udah nggak akan coba dari 3000 ya, 3000 3300. Oh, 3000, sorry salah. Jadi dia nggak akan bisa login lagi sebenarnya. Login. Gitu. Bukan 3200 ya. Jadi kalau misalnya kita silang ini, nah dia itu udah nggak bisa masuk, dia nggak akan ngasih masuk karena dia harus login ulang. Jadi kita harus masuk buat login ulang. 3100 loh di sini. 3000 ya, 3000. Cuk, dia bakal suruh login ulang. Nah,
Untuk token itu saya nggak yakin, soalnya dia ada fungsi ya, jadi dia ada request dan responnya juga buat session ya. Jadi dia ngebaca nih kalau adminnya itu login apa enggak. Nah, nanti dia bakal ngecek si sectionnya ini. Kalau misal udah ngelewatin batas waktunya, dia bakal ke logout sendiri, dia nggak bisa ke logout. Lalu selanjutnya itu ada tentang menjelaskan dengan lancar atau berbagai masalah, analisis penyelesaian, membuat rancangan, mengimplementasikan dan mempresentasikan sebaik yang dimana. Oke, ini kita lihat dulu. Oke, analisa masalah ya. Jadi kalau analisa masalah ya, kalau yang kayak kita lihat di kampus sekarang, ruang baca itu tempat biasa mahasiswa akhir nih datang ke situ buat nengok-nengok skripsi, baca-baca skripsi, buat nyari referensi, gitu kan. Mau sempro nih biasanya. Baru tuh rame itu biasa anak semester akhir ke sana. Nah, cuman yang jadi masalah apa? Ada satu waktu ketika si ruang baca ini rame lah ya. Nah, karena rame, jadi itu terlalu apa ya, terlalu ngantri, terlalu banyak antriannya, panjang gitu kan. Ini yang bikin kayak jadi kayak kurang tertata, padahal sebenarnya udah lumayan bagus kan, karena ruang baca pun sebenarnya belum terlalu besar. Nah, cuma kan kita nggak tahu nih kalau misal udah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ruang baca kan udah pasti lebih gede kan pasti, karena skripsi juga udah pasti lebih banyak. Nah, aplikasi ini tuh pasti jelas dibutuhin nih, apalagi dengan bertambahnya mahasiswa teknik ya kan, sekarang udah nambah 2 jurusan tuh, belum tahun depan kan nambah berapa lagi. Jadi ini pasti bakal dibutuhin nanti, mungkin sekarang belum kelihatan impactnya, tapi impact paling besar tuh sekarang itu paling ada digitalisasi lah. Jadi nggak perlu, kan kita masih nyatet ya di sana, dan kita udah punya digitalisasi sendiri untuk data-datanya. Jadi kayak data harian nih, data hari ini berapa orang yang berkunjung itu bisa dilihat, data pengunjungnya ada siapa aja itu bisa dilihat, jadi kayak bisa lebih dikelola lah. Dan sekarang juga jadinya dengan adanya website service ini ya, kita bisa ngecek nih, bener gak ini mahasiswa umrah nih mau masuk ke ruang baca gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Lalu penyelesaiannya, jadi penyelesaiannya kami bikinlah sebuah website untuk mencatat pengunjung ya, untuk mencatat kunjungan ruang baca. Nah, selain kunjungan itu ya ada data-datanya, data-data yang tercatat bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya mau kayak gimana, untuk upgrade ruang baca kurang lebih mau kayak gimana. Mungkin bisa ditambahin lagi forum-forum, bukan forum, ditambahin kotak saran mungkin atau kayak gimana biar ada impact ke ruang bacanya, mau di-upgrade kayak gimana kurang lebih. Nah, lalu untuk rancangan itu kurang lebih kita bikin kayak flowchart-nya, DRD-nya, kita bikin bukan lo-fi ya, lo-fi sederhananya, jadi kayak desain website sederhananya kurang lebih rancangannya kayak gimana nanti kita juga buat. Lalu kita implementasikan lah nih, kita implementasikan pakai bahasa JavaScript dengan framework Node.js, Express.js, lalu ada Sequelize juga dan Laragon sebagai local server dan MySQL sebagai database-nya. Nah, lalu kita ada apa nih, mempresentasikan. Nah, jadi ini kurang lebih website yang udah kami rancang, yang udah kami bangun, yang udah kami develop. Nah, di mana sini ada QR-nya. Ini QR buat kita daftar. Nggak bisa ya, ini diganti. Itu buat kita mendaftar nanti. Jadi kalau misalnya belum daftar, kita sudah daftar di situ, atau mau di HP bisa. Jadi kita bisa nge-scan QR-nya aja, habis itu kita ngetik di HP, langsung masuk aja. Jadi di sini kita bisa yang pertama itu ngelakuin register. Nah, kita masukin lah nih, masukin namanya, jenis kelamin, sama email umrah.
ini add student kita daftar. Nah, kalau udah daftar, kita tinggal masukin nih data kita, nilai berapa, keperluannya apa, itu bikin. Nah, untuk pengunjung cuma bisa ngelakuin itu, jadi pengunjung itu cuma bisa ngelakuin register dan kunjungan ruang baca. Nah, lalu untuk admin itu kita perlu login. Nah, kalau untuk register admin itu nggak ada, karena admin dibuatin akun khusus, jadi nggak perlu register. Lalu login. Nah, pertama itu ada laman dashboard. Di laman dashboard ini kita bisa lihat nih total anggota ruang baca berapa. Ini berarti total anggota yang terdaftar nih di ruang baca itu berapa. Totalnya di sini ada 5. Lalu pengunjung bulanan nih, di bulan ini tuh ada berapa pengunjung sih yang ke ruang baca nih, itu bisa dilihat. Lalu pengunjung harian, nah pengunjung harian itu bisa dilihat tuh ada berapa pengunjung datang di dalam satu hari. Lalu ada data anggota. Nah, data anggotanya juga bisa di-download. Tadi lah kita download ya data anggotanya. Nah, ini bisa dicek nih kalau misal ada entah itu untuk keperluan arsip, entah itu untuk ada kesalahan data mau dirubah, itu bisa dirubah. Di sini ada data kunjungannya juga nih. Beberapa Excel juga nih, ada data pengunjung. Jadi ini bisa nih. Nah, harusnya dari data pengunjung ini ada sebuah visualisasi yang sudah dibuatnya. Untuk visualisasi itu belum selesai di develop. Nah, sampai sini. Nah, lalu itu kita bisa lihat juga data kunjungan di sini. Nah, dan kita juga bisa menghapus data kunjungan ini. Kalau misalnya ada kesalahan atau gimana, kita hapus. Lalu ada data anggota juga di sini. Nah, data anggota ini kita juga bisa kayak nambah anggota, ada editnya, ada hapusnya juga, kurang lebih gitu. Nanti kalau udah selesai, adminnya ini tinggal nge-log out. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dari website itu ya harapannya itu bisa mempermudah si admin ini buat mengelola pengunjung ruang baca. Mungkin kedepannya kalau misal mau lebih dikembangin lagi, itu bisa di input ya data-data buku yang ada di ruang baca nih, maksudnya kan kayak skripsi, kayak laporan, kan di situ banyak tuh, maksud di situ. Mungkin itu bisa ditambah nanti. Lalu tadi berapa? Tadi 11, sekarang 12. Mampu menjelaskan dengan struktur database dan flow aplikasi dari proyek. Nah, ini udah dijelasin lagi-lagi. Jadi yang kita run itu pertama app ya. Nah, ini app yang di run pakai Node.js ya tadi. Nah, kita nampilin halaman home-nya dulu pertama. Jadi dari halaman home itu diarahkanlah entah ke root yang mana root tadi. Ke admin root misalnya. Nah, nanti dari rute inilah diarahkan ke controller untuk dipakai fungsi apanya. Kan ada fungsi nih kan. Tuh. Ada index, create login, index session. Dimana nanti di dalam fungsi itu kita melempar 2 parameter, yaitu parameter request dan respon ini. Nah, nanti di controller, inilah yang bekerja untuk menjalani fungsi-fungsinya yang bakal dipakai nanti. Entah itu kayak ngehapus, membuat. Habis itu ada model buat nganuin database ya. Jadi struktur database itu di sini kayak misal ada ID di sini, ada username, kita declare juga tipe data yang apa aja, auto increment atau tidak, lalu dia private key atau tidak gitu. Lalu ada view. Nah, view itu yang akan ditampilkan nih, ini website halaman antarmuka ke usernya. Jadi kita desainnya di sini di front end-nya. Nah, jadi back end itu isinya kurang lebih ada route, DB config, habis itu ada model dan controller. Nah, lalu untuk si front end itu ada source-nya sama aplikasinya yang dijalanin itu, file utamanya yang dijalanin. Jadi view ya kalau inputnya kalau di PHP nya source ini view. Nah, itu yang dijalanin. Untuk alur
jalan aplikasi kayak gitu. Lalu untuk database itu di sini kita bisa orang baca dengan tiga tabel ya, yaitu ada admin, kunjungan, dan pengunjung. Udah dijelasin juga. Tabel admin itu yang untuk admin ya, biar dia bisa masuk ke uh, dashboard ya, dashboard buat mengelola. Lalu ada kunjungan, itu data pengunjung, data pengunjung yang datang ya. Lalu ada data pengunjung, itu data si anggota yang sudah terdaftar sebagai pengunjung membaca. Nah, dan tiga tabel ini tuh enggak, dia berelasi ya, si pengunjung. Enggak, dia enggak berelasi, tapi data kunjungan itu ngebaca data pengunjung. Jadi dia ngecek nih, ngecek nih name ini tuh terdaftar gak sih. Jadi kalau misalnya name nggak terdaftar, kita ubah tadi satu, dia gagal, dia nggak akan bisa masuk. Jadi kayak gitu untuk struktur database dan flow aplikasinya. Lalu yang terakhir itu REST API. Nah, kelebihan kekurangan. Oke, kalau API itu selalu bisa dilihat tadi di root itu. Oh ya, ini harus sudah pakai API, cuman kok nggak ada. Jadi harusnya di sini tuh ada kayak misal tadi kita ke register ya. Itu kita pakai API 3200/API/admin/register. Nah, jadi itu kurang lebih REST API yang dipakai. Cuman saya kurang paham mengenai ini karena ini teman saya. Mungkin segitu aja. Jadi kesimpulannya, website form kunjungan pengunjung ruang baca ini adalah website yang dibuat berdasarkan lingkungan ya, berdasarkan masalah yang ada di ruang baca. Nah, harapannya website ini bisa digunakan untuk digitalisasi, mau untuk arsip atau untuk penentuan ya, untuk menentukan nih apa yang perlu di-upgrade lagi dari ruang baca, atau untuk sekedar mempermudah teman-teman mahasiswa untuk masuk ke ruang baca tanpa perlu menantikan saya. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya tutup. Kurang lebih jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.